Mas Bro, sebelum kita lanjut ke videonya, saya ngasih pengumuman bahwa grup STS sekarang udah buka nih, grup STS diskusi dan rekomendasi sesi 13. Nah, bagi teman-teman yang pengen dapat rekomendasi saham bagus, ya fundamental bagus walaupun itu small cap, di sini ada mode swing, mode scalping dan mode BSJP. Mas Bro bisa japri saja langsung ke @fajar dari Telegram, ya donasinya 100.000 berlaku dari tanggal 1 September sampai tanggal 30 September 1 bulan, guys. Nah, bagi teman-teman yang belum tahu ya apa itu grup STS diskusi dan rekomendasi sesi 13, masuk bisa lihat video di atas atau langsung japri aja saya ya, atau langsung japri aja saya di deskripsi. Nah, kontak saya semua ada di deskripsi, jangan salah orang, guys. Nah, kita lanjut ke videonya lagi tentunya. Assalamualaikum Mas Bro, ya kembali lagi kita di Fajar Daily, dan kali ini kita akan bahas trading hari ini dan rekomendasi besok di hari terakhir di bulan Agustus, guys. Jadi besok tanggal 31 dan tanggal 1 nanti September udah jadi STS 13. Nah, bagi teman-teman yang mau gabung STS 13 ya di japri aja masih bisa gabung karena kita mulai diskusi nanti tanggal 1 September sampai tanggal 30 September tentunya. Nah, kita akan lihat nih ya trading kita hari ini. Lumayan cuan gede Mas Bro ya hari ini kita. Karena IHSG ngegas 1% lebih. Tapi closingnya kempes. Nah, tapi kita lihat dulu di sini asingnya net buy, guys. Nih Mas Bro di sini kita lihat ya di sebentar di foreign domestic, di sini asingnya masih masuk 921 miliar dan JSX-nya atau transaksi hari ini 14 triliun. Lumayan rame ya, medium lah ya, nggak terlalu rame banget tapi masih medium ramenya. Terus untuk foreign-nya itu nge-HK IHSG banget, guys, yaitu 921 miliar tuh banyak banget. Jadi kayaknya sih IHSG masih aman selama asing ini masih terus masuk. Nah, kita lihat di sini untuk hari ini asing tuh beli apa aja sih? Nah, ternyata dia beli bank-bank besar kayak BRI, Bank Mandiri, Bank BCA, Bank BNI, terus ada Astra International juga dibeli ya. Ini di sini Astra 1% naiknya, terus ada United Tractor dibeli, terus ada MDKA, guys. Nah, ini ketinggalan nih saya nih Mas Bro MDKA ya. Menyesal sekali saya ketinggalan MDKA. Terus ada mesin di sini, ada ADMR, guys, ternyata diakumulasi dan lain-lain. Masuk bisa baca sini. Yang pasti asing hari ini masih net buy IHSG. Jadi ya karena ada berita BBM naik, ada resesi Amerika, kayaknya nggak terlalu ngaruh untuk saat ini di IHSG. Semoga aja masih baik-baik aja ya. Tapi tetap aja Mas Bro harus cash-nya harus tetap dijagain. Jangan sampai nanti kehabisan cash saat IHSG tiba-tiba longsor karena sentimen negatif BBM naik ya. Kalau BBM naik itu udah pasti IHSG Indonesia itu akan mengalami yang namanya inflasi. Itu udah pasti. Jadi Mas Bro cash-nya harus dijaga baik-baik. Jangan terlalu greedy karena IHSG ini udah dipucuk lah seperti itu. Nah, kita lihat di sini untuk trading hari ini ya. Ini yang pertama, guys, kita baca ya untuk trading hari ini yang rekomendasi kemarin. Yang pertama adalah Dewa. Dewa ini kena cut loss, Mas Bro. Ternyata wah, saya itu nggak cocok sama grup Bakri ternyata. Nah, Dewa ini cut loss ya. Open gap atas langsung turun. Nah, ini ya nggak sempat ambil ya. Kalau yang ambil pasti cut loss. Yang ambil kemarin juga pasti cut loss. Jadi ya CL untuk si Dewa. Terus selanjutnya adalah Harum. Nah, Harum ini cuan, guys, kalau Harum ya. Saya nggak cocok sama grup Bakri itu, man, dari dulu tuh. Saya masuk, kalau nggak masuk naik, kalau saya masukin tuh rugi. Kalau Bakri itu kayak gitu. Nah, untuk Harum cuan ya Mas Bro ya. Ya tipis-tipis lah, cuan 1% 2% dapat untuk tadi karena candle-nya itu hijau ya untuk Harum. Ya, candle hijau. Terus selanjutnya adalah ITMJ. ITMJ juga cuan tipis kalau yang nyuanin tadi. Bisa cuan sekitar 1% maybe atau 1, naik dikit lah. Sekitar berapa ya? Masih hold nggak apa-apa sih untuk ITMJ, hold aja. Oke, terus RMKE ini cuan banyak juga. RMKE kita lihat. Lumayan cuannya RMKE, guys. Tadi saya ikut RMKE dan cuannya mantap, dan ini crossing EMA 20 dan lanjut naik. Nah, semoga besok masih naik lagi, tapi yang pasti hari ini kita udah cuan di RMKE. Nice, terus selanjutnya adalah saham Adro. Adro loncat ya, guys. Sempat nggak scalpingan tadi di Adro, guys? Kalau yang masih ngehold STS, kalau yang STS 12 sih ada yang masih hold gitu ya. Kita swing itu dari sini nih kalau nggak salah nih. Dari sekitar sini. Nah, kita swing Adaro tuh dari sini ya. Dari sini nih, waktu di sini nih. Sekitar awal-awal Agustus kita swing Adaro di STS 12.
Dan ya hari ini cuannya lumayan gitu ya. Nutup gap ya di sini udah sampai target ya 3.600 ya Etian. Nah, kalau yang ngambil tadi ya nggak tahu ya, mungkin cuan tipis ya karena open di 366, TP di 37 ya untuk apa namanya Andro. Nah, terus selanjutnya adalah SMDR nih luber guys. Luber sampai ke sempak lubernya. Eden naiknya, nggak nyangka saya naik setinggi ini loh ya SMDR. Tapi nggak apa-apa, cuan luber. Nah, bahasa SMDR. Medco cuan masih nih, Medco masih bisa ngasih cuan ke kita ternyata. Medco juga sama guys. Nah, masih cuan ya guys. Untuk Medco sempat nyentuh ke 933 ya. Jadi ambil di 94, TP di 9993 ya. Nggak nyampe 1000, dikit lagi padahal. Oke, Medco cuan, terus Doit juga cuan. Oke, ya. Jadi cuannya lumayan sebenarnya. Saya itu cuan gede tadi di saham ini, apa namanya? Harum. Lumayan ya untuk hari Harum. Terus apa namanya? Doit ini juga cuan lumayan ya sampai ke 388. Next kita akan lihat apa namanya? Trading kita besok apa yang menarik ya. Semoga nanti ada salah satu saham yang Mas Bro itu seneng di saham tersebut dan Mas Bro beli seperti itu. Yang pertama adalah Wika guys, Wijaya Karya. Nah, ini sepertinya nih konstruksi ini nggak mau turun lagi. Dan waktu itu saya nunggulah konstruksi di Wika misalnya di 95 atau 93 gitu, 930 gitu, ternyata enggak ya. Kemarin longsor, tak kira mau longsor lagi ya, minimal saya ambil di sini nih guys, di 98 atau 95 lah seperti itu. Enggak dikasih, malah hari ini ngegas. Ini kayaknya naik lagi untuk Wika guys. Karena kalau memang dia itu chartnya ya, kalau konstruksi ini di bulan September itu memang chartnya itu naik ya, Oktober naik. Jadi September dan Oktober itu adalah waktunya saham konstruksi naik. Nah, ini juga kayaknya besok lanjut naik. Nah, targetnya besok mungkin di pucuk-pucuknya ini guys. Nah, di pucuk sini ya. Yaitu di 1100. 1090 ya targetnya. Targetnya di 1090. Ini pakai stock bid nih agak susah nih. Karena ininya error guys, apa namanya, trading view-nya error ya candle-nya, makanya saya pakai stock bid. Nah, itu target dari Wika besok. Nah, kita lihat dulu siapa yang akumulasi Wika tentunya. Kita lihat di sini untuk broker Samir dari Wika. Net set. Nah, ada siapa nih ternyata? ZP ya ngambil Wika ya. Asingnya kita lihat. Nah, asingnya BK memang jualan, tapi ZP ngambil banyak. AK ngambil banyak ya. Jadi istilahnya ini asingnya masih net buy. Ya net buy ya. Asingnya net buy karena BK cuma dikit jualannya. Kalau kita lihat dari awal bulan tentunya, asingnya masih banyak sekali di Wika guys. Makanya Wika ini nggak mau turun. Kita lihat di sini ada BK, AK, ZP, KZR, MG ini bangkotan, saya kok bangkotan. Dedengkot bahasanya. Dedengkotnya pasar saham ya kode broker ini. Mereka ini BK, AK, ZP, KZ, RX, MG ya, ini dedengkotnya. Tambah lagi itu AK. Nah, tambah lagi AK, satu lagi. AK masuk. AK udah masuk semua, guys. Udah masuk, RX udah masuk semua. AK di sini. Aduh, ngantuk ya, Gus. Nah, kita lihat di sini fundamental udah saya sebutin, suka ya. Fundamental Wika. Order book-nya kita lihat order book dulu. Ini wah, tebal guys ya. Ini di harga closingnya tebal ya. Besok ini fix nih ke 1100 kayaknya nih ya. 1090 tembus nih 1100 mungkin ya untuk besok sih targetnya Wika nih. Atau kalau di hold mungkin target Wika ke sini guys. 1500 lagi yo. 1500 nyampe nggak Wika ya. Ya semoga aja kalau di hold ya. Karena kalau Wika ini ya saham yang LQ45 sih, Wika masih LQ45 ya Wika ya. Masih sepertinya guys, LQ45 guys. Jadi masih oke. Kita lihat target price-nya guys. Nah, ini rata-rata nih dari sekuritasnya itu kita lihat di sini ya, BRI Dana Reksa OD nih ya. OD ini 1300. Ini RHB di 1100, UOB Kehian nih AI ya di 1200. Ini RHB di 1400 ya, kayaknya masih naik ini untuk si Wika ya. Next, itu target dari Wika guys ya. Candlenya juga oke, volumenya besar, targetnya misalnya besok ke 1100 lah untuk si Wika ini. Next, kita lihat karena ini tembus SMA 200 ya. Biasanya kalau habis nembus SMA 200 dia hari berikutnya hijau.
Kita lanjut saham yang berikutnya. Misalnya teman-teman nggak suka konstruksi ya, ini ya yang kedua guys, yaitu Antam guys. Aneka Tambang. Banyak yang mengira Antam ini masih turun lagi, ternyata ngegas guys. Nah ini bentuk apa nih? Candle apa nih kayak gini nih? Morning Star mungkin? Seperti itu. Morning Star, apakah Morning Star? Nah kita lihat aja besok volume naik, candlenya hijau, target besok ke mana nih guys ya. Kita lihat dulu dari broker samernya. Kayaknya besok masih dukung nih guys ya marketnya, karena asingnya masih masuk ya. Nah untuk hari ini, oh ini dari tanggal 1 guys. Kita lihat forengnya dari tanggal 1 di sini masih di sini masih ada BK, YP, DP, OD, masih oke. Kita lihat Antam dari yang lalu-lalu guys, dari awal tahun deh, coba deh. Penasaran nih lihat broker Sameri Antam dari awal tahun. Nah kalau kita lihat dari awal tahun guys, ya ternyata di sini masih banyak banget yang istilahnya itu ngehold Antam ya, asingnya nih guys. Kalau kita nggak asing, nah call-nya itu ya ini mas bro, dedengkot-dedengkotnya nih. Rata-rata ini BK aja di AVG 2100 ya, AK di 2300. Ya rata-rata di 2100 lebih lah rata-rata ya untuk AVG asing di Antam. Nah, kita lihat di sini dari fundamental Antam fundamental profitnya oke. Nah, Antam ini belum rilis laporan kedua ya. Kuartal keduanya belum rilis ya. Semoga bagus ya. Kalau bagus ini bisa naik lagi untuk saham Antam. Kita lihat Antam closingnya di kiri ya. Nah, besok nih targetnya tadi sempat ke 2010 ya. Nah besok ya minimal ke 2030 sampai 2050, atau misalnya kalau kenceng mungkin aja ke 2100 guys. AVG-nya si BK ya. Semoga aja gitu. Kayaknya di sini nih targetnya 2100 kayaknya guys, AVG-nya BK guys. Ya. 2100. Di sini 2100. Nah, ini angkanya nggak bisa di tengah ya, 2100 lah ya targetnya ya untuk si Antam ini ya. Mungkin bagi teman-teman yang mau scalpingan Antam ya ambil di 1985 gitu ya, tapi 1990. Nanti Mas Bro bisa TP di sekitar 2050 sampai 2100. Nah, kalau itu IHSG mendukung sih harusnya sih bisa Antam ke arah itu, guys. Nah, kita lihat yang selanjutnya adalah saham dari Cepro. Wah, Cepro nih guys, udah lama banget kita nggak bahas Cepro ya. Ini adalah perusahaan tambak udang ya, dan bikin pakan udang, pakan ternak lah seperti itu. Sama kayak Cepin ya, seperti itu. Dan di sini udah istilahnya itu sideways lama sekali, 1 2 3 4 5 2 minggu lah ya di sini aja, anteng aja di 65 66 65 66 gitu aja nggak gerak-gerak. Nah, ini semoga aja segera naik guys. Ini sempat nyentuh ke 56 tapi susah banget ke harga ini lagi nih. Untuk Cepro. Cepro sempat nyentuh 130 ya. Nah, dari sini untuk Cepro yes. Nah, ini Cepro hari ini itu siapa yang beli? Volumenya berapa sih Cepro? Kita lihat Cepro filenya itu 5 miliar ya, nggak terlalu gede untuk hari ini. Ternyata yang di sini kita lihat ada YP yang ngambil banyak di 65 guys. CC di 65, CC, YP, YU, ZP ini mulai akumulasi Cepro. Kita lihat dari awal bulan. Nih ada BQ di 68 nih Mas Bro di sini ya. Kalau dari awal bulan itu rata-rata mereka di 68 67. Nah, mungkin target kita segini aja guys nih. Sampai ke 68 pun cuannya udah gede nih Cepro nih. Ada EP, ada BK guys di 67. Lihat ya, BK di harga di AVG-nya 67. Jadi masih aman ya untuk brokernya. Kita lihat dari fundamental tentunya. Nah, fundamental Cepro menurut saya sih oke ya guys. Jadi Cepro ini kita lihat kuartal 2-nya sih naik terus. Setiap kuartal 2 naik. Kemarin itu waktu di 2019 kan rugi ya. Ruginya jumbo-jumbo. Nah, ini udah tahun 2020 udah mulai di kerja sama atau diakuisisi oleh Cepin Charun Pokpan. Terus profitnya mulai membaik gitu. Naik terus kan profitnya, ya kan? Terus untuk equity juga naik terus. Nah, dari 700 ke 3, sekarang udah 3 triliun. Terus untuk PBV-nya ya kita lihat di sini ya, PBV-nya tadinya 8 kali, sekarang 1, ROE-nya juga bagus. Jadi istilahnya Cepro ini mungkin bisa dibilang perusahaannya dulu pernah bagus, terus jelek,
Terus sekarang bagus lagi setelah istilahnya itu perombakan manajemen lah. Seperti itulah kayaknya guys. Ada pergantian manajemen yang sangat signifikan ya saat keluarga Zaravanon tuh masuk ya. Keluarga Zaravanon itu yang pemiliknya Cepin Charoen Pokpan guys. Oke, semoga ini benar untuk Cepro ini naik ya Mas Bro. Untuk bagi teman-teman yang tertarik dengan Cepro, semoga aja ngegas ya untuk targetnya. Ambil aja di 65 gitu, 6566 gitu ya untuk Cepro. TP-nya di sekitar 67 atau 68. Ini udah cuan 2% sampai 4% guys. Udah gede banget. Nice, terus selanjutnya adalah saham dari SMSM ya, Selamat Sempurna. Apa ini? Mas tahu nggak perusahaan SMSM? Tahu nggak? Udah pernah masuk belum SMSM? Nah, ini SMSM ini mau bagi dividen ya, bagi dividen di sini. Dividennya itu cum date-nya tanggal 6 September. Seminggu lagi ya. Cum dividennya 25. Gede apa kecil? 25. Harga sekarang 1.200. Gimana? Kecil? Kecil. Ya, kecil, tapi ada tapinya guys, SMSM ini. Di sini SMSM ini bagi dividennya itu setahun 3 kali atau 4 kali ya. Nah, ini dividennya. Kita lihat ya, yang terakhir dividennya di Mei 18 Mei bagi dividen. Tanggal 8 Agustus bagi dividen. September bagi dividen. Nanti di November bagi dividen. Dan SMSM ini setahun bagi dividennya 4 kali, guys. Kecil nggak sekarang? Mas Bro ngomong misalnya, oh kecil cuma 25. Ah, sekarang udah kecil, ngomong kecil nggak? 4 kali, guys. Anjay. Paling nggak untuk SMSM ini kalau kalau digabungkan ya, dividennya itu 4 kali 1 tahun, itu kemungkinan SMSM ini itu yield-nya itu sekitar 8-10%. Itu udah gede banget guys, udah sekelas MPMX gini mah. Sekelas MPMX, cuman bedanya kalau MPMX dikasih sekali gedel gitu ya, jadi gede. Kalau SMSM ini lebih memilih dia dibagi 4 kali. Biar ya kecil-kecil gitu tapi 4 kali seperti itu, 4 kali. Kayak MPMX ini Mas Bro, dan sektornya kayak MPMX juga. Kita lihat di sini ya. SMSM ini adalah perusahaan ini ya, otomotif. Selamat Sempurna Manufacturing Company produksi spare part kendaraan ya, kayak auto ya, Astra Auto Part. Terus kayak mungkin Lepin. Kalau Lepin kan spare part tapi dia lebih ke busi ya. Kalau ini spare part ya mungkin kayak auto. Kalau MPMX ya kendaraannya. Seperti itu ya. Jadi ini perusahaan kendaraan tuh sering bagi dividen ya. Mantap sekali dengan SMSM ini. Ini mungkin jadi primadona baru STS nih SMSM. Udah pernah dapat dividen sekali, kecanduan guys. Nah, biasanya kalau SMSM ini mau bagi dividen dia ngegas ya untuk saham. Dan kalau seperti ini guys, saham yang seperti ini harganya pasti akan stabil. Kenapa? Selama perusahaan yang bagi dividennya gede kayak gini, itu akan stabil harganya selama dia itu profitnya naik. Kita lihat di sini. Untuk profit dari SMSM naik guys. Naik guys, SMSM ya. Naik ya profitnya dari 314 miliar naik jadi 377. Kalau ini terus naik, ini diproyeksikan 754. Coba kita lihat di sini dari 12 mon. Nah, Mas Bro di sini. Profit tahun 2021 itu 662 miliar. Di tahun 2022 diproyeksikan sekitar 750. Artinya ada sedikit kenaikan ya. Banyak sih, 15-20% kenaikan diproyeksikan seperti itu. Harusnya SMSM ini harganya akan terus stabil ya. Buat scalpingan tuh enak. Buat scalpingan tuh enak guys. Bagi dividen 4 kali kok. Gimana guys? Nah, ini udah naik ya. Sepertinya nih kalau kita lihat volume yang gede banget seperti ini, berarti banyak banget yang pengen dapat dividen dari SMSM. Kalau kita lihat di sini, asingnya itu net buy, beli. Ya memang ini kecil karena filenya kan kecil. Oke, targetnya besok berapa ya SMSM? Saya kira akan nembus EMA 20-nya. Mungkin ke sini guys untuk SMSM ya. Targetnya mungkin ke 11270 seperti itu kali ya. Ini 11270 gitu ya untuk SMSM sampai 1300. Karena dividen yang lalu aja di sini itu SMSM sempat nyentuh ke 1322.
Harusnya sih bisa nyentuh ini lagi ya untuk si SMSM. Next kita lanjut part 2.